الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-53, yaitu penjelasan mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang masalah tatayyur. Kata beliau, wala yatatayyarun. Mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertatayyur, tidak menyandarkan nasibnya atau menentukan nasibnya dengan seekor burung atau yang semisalnya. Kita lihat, qala Syekh Ibnu Baz rahmatullahi alaih, at-tiyaratu minasyirki. Tatayyur itu termasuk bagian dari kesyirikan. Wa hiya at-tasya'umu bil mar'iyat awil masmu'at, yaitu menentukan sebuah nasib atau menyandarkan nasibnya kepada sesuatu yang dia lihat atau dengan sesuatu yang dia dengar. Nah, contohnya dia melihat ada seekor burung, burung gagak misalkan, kok tiba-tiba seharian penuh mengelilingi rumahnya, berarti sial ini. Atau misalkan melihat burung merpati kok hinggap di pagar rumahnya, ini berarti kunci keberuntungan misalkan. Nah, seperti itu. Itu termasuk tatayyur. Adapun sesuatu yang didengar, misalkan dia mendengar suara kucing. Ini kucingnya setiap hari kok suaranya kayak gini misalkan. Berarti ini berarti tanda kejelekan misalkan. Hatta kucing itu enggak diperbolehkan juga untuk dijadikan apa? Sebagai sandaran atau penentu nasibnya. Nah, barakallahu fikum. Atau dia mendengar suara tokek misalkan. Tokek ya, kelihatannya hewannya kecil kayak gitu ya. Nah, barakallahu fikum, walaupun dia hewan fuasiqah, hewan fasik juga, itu enggak boleh juga dijadikan untuk bertatayyur walaupun bukan burung. Jadi ungkapan at-tatayyur, menentukan nasibnya atau menyandarkan nasibnya dengan seekor burung, itu maksudnya karena ma'rufnya, masyhurnya waktu itu di zaman jahiliyah, mereka menggunakan dalam artian mereka sandarannya kepada burung. Nah, misalkan ada burung gagak, barakallahu fikum, hinggap di rumah seseorang atau terbang di atas rumahnya, berarti akan ada orang meninggal dunia misalkan. Itu termasuk juga ritual-ritual yang perlu dihindari. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menentukan atau menyandarkan nasib kita disebabkan karena sesuatu yang kita lihat atau yang didengar. Semua nasib kita, semua takdir kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din wa akhwati fillah azza wa jazakumullah, kita lihat hatta yarji'a an hajatihi, hingga orang tersebut karena menentukan nasibnya dengan sesuatu yang dia lihat atau yang dia dengar, hingga dia kembali dari kebutuhannya. Maksudnya dia enggak jadi mengerjakan atau melakukan kebutuhannya. Ingin berangkat kerja enggak jadi kerja karena melihat apa? Melihat di tengah jalan ada kucing ditabrak oleh mobil misalkan. Nah, dengan itu aja langsung dia enggak berangkat kerja. Yatawaqqafu an qasdihi hadhihi tiyarah. Nah, barakallahu fikum, akhirnya dia berhenti dari tujuannya. Sebabnya karena apa? Sebabnya karena burung ini. Wa hiya la tanfa' fi raddi amrin muqaddar. Padahal burung tersebut tidak memberikan manfaat, tidak bermanfaat untuk menolak perkara yang sudah ditakdirkan. Jadi yang namanya nasib, takdir itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang menetapkan. Walaupun dia misalkan melihat seekor burung terbang ke kanan, ini kunci kebaikan. Kalau takdirnya jelek, tetap jelek. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Walaupun misalkan dia melihat, barakallahu fikum, seekor burung terbang ke arah kiri, ini sial. Tapi kalau Allah takdirkan baik-baik. Jadi jangan sampai kita semuanya barakallahu fikum terjatuh dalam perkara seperti ini walaupun bukan seekor burung. Kata beliau, wa hiya munkarun, ini ada kemungkaran. Naha anha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang tentang hal tersebut seraya berkata, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayyur itu adalah syirik. Tiyarah itu adalah syirik. Wa qala wala tarut muslimah. Nah, barakallahu fikum, yang mana tatayyur atau tiyarah tersebut tidaklah bisa mengembalikan barakallahu fikum seorang muslim. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya
seseorang kalau misalkan dia dalam keadaan binasa atau dalam keadaan sengsara atau dalam keadaan dia sakit, kemudian barakallahu fikum karena melihat sesuatu atau burung atau mendengar suara burung, kemudian dia menentukan wah ini kunci keselamatan, ini kunci keberhasilan misalkan, barakallahu fikum, itu sebenarnya tidak benar. Bahkan tatayur tersebut barakallahu fikum tidak bisa mengembalikan seorang yang barakallahu fikum semula ditimpa sebuah penyakit kemudian dia selamat dan juga sehat, enggak bisa seperti itu. Wa qala idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia benci atau sesuatu yang dia tidak sukai, falyaqul, hendaknya dia mengucapkan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u sayyi'ati illa ant wa la haula wa la quwwata illa bik. Seharusnya dia berdoa dan mengatakan, ya Allah, tidaklah ada zat yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada pula yang bisa menolak kejelekan-kejelekan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bik. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya milik-Mu. Wa fil lafdhin Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Dalam lafaz yang lain, ya Allah, tidaklah ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, dan tidak ada penentuan nasib yang baik buruknya kecuali penentuan-Mu, wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Engkau atau selain-Mu. Jadi enggak ada selain Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk diibadahi. Fa idza ra'al insanu ma yakrah, maka apabila seseorang melihat sesuatu yang dia benci atau sesuatu yang dia tidak sukai, fala yarji'an hajatihi wala yatatayyar, maka jangan dia justru kembali atau istilahnya kembali dari kebutuhannya, maksudnya enggak jadi ngerjakan. Barakallahu fikum, misalkan dia dibayang-bayangi sesuatu yang jelek, dia ingin ke depannya, ke depan saja. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlepas. Pasti pas dan pasti tidak akan meleset dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala sudah menetapkan sebuah perkara, pasti akan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Wala yatatayyar, dan jangan bertatanyur, bal yaqulu ma qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahkan hendaknya dia faham dan mengatakan sebagaimana Rasulullah ucapkan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta. Naam. Al-hasanat yakni an-ni'am wal khairat, tidak ada yang mendatangkan nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan. Wasayyi'at yakni al-masa'ib wan niqam, yaitu maksudnya kejelekan-kejelekan, maksudnya adalah apa? Musibah-musibah dan juga hukuman-hukuman. Wala haula wala quwwata illa bik. Aw yaqul Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuka. Hada du'a'u kaffaratut tayyarah. Ini adalah doa untuk apa? Naam, kafarah, untuk mengampuni atau istilahnya menghancurkan tiarah tersebut. Jadi agar tidak terjebak atau terjerumus dalam tiarah, doanya dibaca tadi itu. Ya, menghancurkan tiarah. Fala yatasha'am wala yarji'an hajatihi, maka jangan dia tasya'am, menentukan nasibnya atau menyandarkan nasibnya dengan sesuatu yang dia lihat atau sesuatu yang dia dengar, dan jangan pula dia barakallahu fikum kembali pulang dari kebutuhannya. Maksudnya sebabnya karena dia melihat sesuatu akhirnya pulang lagi dari keperluannya. Enggak jadi melakukan ritual aktivitas atau yang semisalnya sebabnya karena melihat burung atau sebabnya karena mendengar suara burung atau yang semisalnya. Hindari barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azza wa jazakumullah. Yang terakhir, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Yakni ya'tamidu 'ala Allah, itu orang yang menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yufawwiduna ilaihi umurahum, hadza sya'nuhum, dan mereka mengembalikan semua urusan mereka kepada Allah taala, dan inilah kegiatan mereka dan inilah keadaan mereka, keadaan orang-orang yang bertawakal seperti itu. Fahum mu'tamiduna 'ala Allah jalla wa 'ala wasiquna bihi subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamuna annahu lan yusibahum illa ma kataballahu lahum. Mereka mengetahui bahwasanya tidaklah akan menimpa mereka kecuali apa yang Allah taala tulis, Allah taala catat untuk mereka. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu, yabta'iduna 'anil syirkiyat katiyarah. Bersamaan dengan itu mereka menjauhkan diri dari perkara-perkara syirik seperti tiarah, ya, seperti tatayyur. Wa 'anil makruhat, dan juga perkara-perkara yang makruh, kalkai
Wal istirqa seperti kai, berobat dengan besi yang dipanaskan. Wal istirqa meminta diruqyah. Siqatan billahi wa i'timadan alaih, dalam keadaan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hirsan ala kamali imanihim wa salamati dinihim, dan juga dengan adanya rasa semangat untuk menyempurnakan keimanan mereka dan semangat pula untuk menyelamatkan agama mereka. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, itulah keberadaan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadi a'malus sab'ina annahum addaul wajibat wa tanaqul muharramat wasyirkiyat. Inilah amalan-amalan orang-orang yang masuk dalam 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban. Wa tanaqul muharramat wasyirkiyat, dan mereka adalah orang-orang yang meninggalkan perkara yang haram dan perkara yang syirik. Wa'tamadu 'ala rabbihim wa tawakkalu 'alaihi, dan mereka adalah orang-orang yang menyandarkan diri kepada Allah taala, menyandarkan diri kepada Rabb mereka dan bertawakal kepadanya. Wa fawwadu ilaihi umurahum, dan mereka adalah orang-orang yang mengembalikan urusan mereka kepada Allah taala. Ma akhdhihim bil asbabil mubahah, bersamaan mereka tidak berpangku tangan, namun mereka di samping bertawakal kepada Allah, menyandarkan urusannya kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, percaya kepada Allah taala, mereka apa? Ma'akhdhihim bil asbabil mubahah, bersamaan mereka tetap mengerjakan sebab-sebab yang diperbolehkan. Al asbab al mubahah akhadhu biha kat talabir rizqi, sebab-sebab yang diperbolehkan mereka mengerjakannya seperti mencari rezeki, wa tijarah, perdagangan bisnis, wa anwa'it tib al mubah, dan juga barakallahu fikum berupa jenis-jenis kedokteran yang diperbolehkan, ila ghairdalik, dan yang selain itu. Lakinnahum tarakul asya' allati fiha al hajah ila nas, akan tapi mereka sengaja meninggalkan perkara-perkara yang mengandung unsur butuh kepada manusia. Kal istirqa, seperti meminta diruqyah, aw ma fihi nau'u ta'dzibin kal kai, atau seperti meninggalkan perkara yang ada sejenis apa? Menyiksa, atau semisalnya seperti kai. Idza lam yattarru ilaih i'timadan Allah wa thiqatan bih wa tawakkulan alaih subhanahu wa ta'ala. Apabila perkaranya mereka tidak terdesak, maksudnya apabila tidak darurat, maka benar-benar mereka menyandarkan diri kepada Allah taala, percaya kepada Allah taala, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi haluhum, inilah keadaan mereka. Annahum qaumun ijtahadu fit ta'at, mereka adalah kaum yang sungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan, wabta'adu 'anis sayyi'at, dan mereka adalah kaum yang senantiasa menjauhkan diri dari perkara-perkara jelek, wa an ba'dil mubahat allati fiha naqsun, dan juga menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diperbolehkan yang di dalamnya mengandung unsur kekurangan. Nah, barakallahu fikum. Minta tolong kepada manusia boleh, cuman kalau minta diruqyah, maka mereka sangat menghindarinya. Siqatan billah wa i'timadan alaih, dalam keadaan percaya kepada Allah taala dan menyandarkan diri kepada Allah taala. Falihada jazahumullahu bi an adkhalahumul jannah bighairi hisabin wal adab. Oleh karena ini Allah taala membalasi mereka, yaitu dengan Allah taala masukkan mereka ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa diadab. Nasallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yaj'alana minhum ay min ahli jannah bighairi hisabin wal adab. Walhamdulillahirabbil alamin.